wajib melawan COVID-19. Ingat, iman, aman dan imun. Berbagai doa, jangan lupakan ibadah. Wajib pakai masker, wajib jaga jarak. Hindari kerumunan, wajib cuci tangan. Yuk olahraga, istirahat yang cukup. Iman, aman dan imun. Assalamualaikum, selamat siang pemirsa Gatra TV. Bertemu kembali dalam acara Gatra Bicara. Kali ini akan mengangkat tema peningkatan standar pelayanan publik di tengah pandemi. Acara ini didukung sepenuhnya oleh Satgas Penanganan COVID-19 bekerjasama dengan Gatra Media Group. Di sini kita akan bahas berbagai masalah soal pelayanan publik, apalagi di tengah pandemi saat ini kita mungkin akan mengalami penurunan pelayanan. Tapi sudah ada narasumber yang akan kita konfirmasi terkait pelayanan publik kita saat ini, apalagi misalnya soal kependudukan. Sudah hadir Profesor Dr. Zudan Arif Fakrullah, SHMH, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Selain itu juga nanti ada hadir Ibu Lely Pelitasari Subekti. Beliau adalah Wakil Ketua Ombudsman RI. Saya kira untuk menyingkat waktu kita akan kita sapa dulu Prof. Zudan. Assalamualaikum Prof. Zudan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Prof? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih Prof. Sibuk sekali saat ini Prof ya. Baru saja selesai tadi dulu dengan beberapa kawan di daerah. Oke. Saya kira juga apalagi pandemi ini ya pasti pertemuan sering-sering terjadi karena meskipun pandemi bisa online malah tambah pertemuannya Prof ya. Ya, rapatnya jadi nggak jelas sekarang. Betul. Tambah Zoom. Baik Prof, mungkin untuk menyingkat waktu karena kesibukan juga kita pengen tahu nih Prof, bagaimana sih pelayanan di publik untuk ke publik terkait kependudukan. Kita tahu bahwa ya ini karena pandemi mungkin kantor kelurahan juga nggak sepenuhnya buka atau mungkin dibatasi waktunya atau sampai ke kecamatan sampai ke kabupaten gitu. Silakan Prof kalau misalnya ada paparan atau mungkin penjelasan. Monggo. Saya diizinkan menjelaskan kepada rekan-rekan semuanya, memang pandemi ini merubah betul kultur pelayanan publik di Dukcapil. Kultur yang tadinya manual harus berubah menjadi kultur digital. Yang tadinya selalu bertatap muka, karena harus menghindari kerumunan, harus menjaga jarak, kita dorong untuk sebanyak mungkin menjadi layanan online. Tentu saja ini sempat menimbulkan kelambatan-kelambatan karena harus menyesuaikan dengan situasi yang masyarakat kita belum terbiasa online. Juga belum terbiasa online. Tapi ini memberikan satu dampak yang luar biasa bagusnya. Karena kami memang di tahun 2018 mendorong yang namanya Dukcapil Digital. Jadi layanan Dukcapil pada waktu itu didorong untuk menuju digital. Maaf, Februari 2019, bukan 2018. Jadi 1 tahun sebelum terjadinya pandemi COVID-19, Dukcapil itu meluncing gerakan Dukcapil Go Digital. Diawali dengan menggunakan tanda tangan elektronik. Jadi kalau Bapak dan Ibu mencermati tanda tangan dokumen kependudukan kita, sekarang sudah tidak ada lagi dengan tanda tangan basah. Sudah tidak ada lagi cap. Sudah menggunakan kertas putih biasa dan tanda tangan digital. Nah, ini merupakan transformasi yang sangat positif di era pandemi ini. Menurut kami seperti itu. Karena apa? Tidak perlu lagi membawa berkas, karena berkas itu bisa menjadi media transmisi penularan COVID-19. Maka penduduknya bisa mendaftarkan misalnya mau membuat KK secara online, membuat surat pindah secara online. Yang belum bisa online penuh dari 24 dokumen di Dukcapil itu hanya 2. Yaitu KTP elektronik dan kartu identitas anak. Karena ini dokumennya berupa kartu yang cetakannya sudah terstandar. Sedangkan 22 dokumen lainnya
itu menggunakan kertas putih biasa, yang mana penduduk bisa mencetak sendiri 22 dokumen kependudukan itu di rumahnya masing-masing. Nah, ini adalah hikmah dari pandemi COVID, kita sudah bisa masuk ke era layanan online. Dulu Mas, di 2019 awal sampai 2019 pertengahan itu berat sekali kita menggunakan layanan online. Sampai akhir Desember 2019, berat betul menggunakan itu. Mulai Maret, April setelah ada pandemi, itu kita mulai terbiasa dengan layanan online. Walaupun karena Indonesia itu beragam-agam, layanan yang manual masih ada. Penduduk yang tidak bisa menggunakan gadget, nggak bisa menggunakan WhatsApp, internet, tetap kita layani penduduknya datang ke sini. Tetapi harus menggunakan 4M, ya, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi kerumunan, kemudian di kantor-kantor Dukcapil disediakan itu hand sanitizer atau air. Dan kepada pegawai Dukcapil kita tambah 1M lagi Mas. Jadi khusus pegawai Dukcapil 5M. M yang kelima adalah mengurangi keluyuran. Untuk menghindari mengurangi mobilitasnya. Mobilitas ya. Ya, tapi ini ada dampaknya. Kami yang biasa turun jemput bola ke masyarakat, ke RT, ke RW, ke sekolah-sekolah, ini mulai pada takut juga. Jadi kadang-kadang layanan Dukcapil yang jemput bola itu tidak bisa kami lakukan karena ada kekhawatiran. Penduduknya didatangi petugas Dukcapil juga khawatir. Petugasnya Dukcapil akan jemput bola, katanya Pak Dirjen kita harus mengurangi keluyuran. Malah disuruh keluyuran lagi. Gitu. Nah, ini ada target-target di daerah-daerah tertentu yang tidak bisa tercapai karena ada zona merah. Kita tidak boleh datang ke satu tempat dengan membawa jumlah orang banyak, kemudian terjadi kerumunan sehingga harus dilarang. Dan banyak sekolah yang libur. Sehingga pelayanan jemput bola, pembuatan KTPL untuk pemilih pemula banyak sekali yang belum bisa berjalan dengan baik di setahun kemarin. Nah, sekarang kami sedang mencoba mencari strategi baru bagaimana ini caranya pelayanan yang lebih efektif, terutama untuk layanan yang belum bisa online penuh, yaitu KTPL dan kartu identitas anak. Kira-kira demikian Mas pengantar dari saya. Baik, terima kasih Pak Prof. Zudan. Sebelum kita lanjutkan, mungkin saya membacakan biodata singkat Prof. Zudan. Ini beliau adalah pernah jadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, kemudian di Universitas Tugu Muda ya, Untak ya, Surabaya, dan Borobudur. Beliau lulusan UNS, kemudian S2 di mana ini? Universitas Diponegoro. Oh, di Diponegoro. Oh, yang jelas Pak Prof. Zudan ini sebenarnya senior saya karena saya dulu di UNS juga, Prof. Oke. Di ekonomi. Buat pemirsa kalau mungkin ada pertanyaan silahkan di kolom chat atau di silakan mengklik melambaikan tangan gitu kalau misalnya ada sebelum juga saya lanjutkan ada beberapa hal yang dari panitia untuk peserta tidak mengaktifkan fitur mikrofon agar saat kegiatan webinar, kemudian bisa pertanyaan tadi, kemudian juga jangan lupa untuk melaksanakan pesan ibu agar melaksanakan protokol kesehatan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Atau tadi Prof. Zudan sudah jangan sampai keluyuran, jangan banyak-banyak keluyuran karena ini juga bisa merugikan orang lain kalau sering-sering keluyuran. Saya kira menahan nafsu untuk keluar rumah dulu, kemudian menjaga kesehatan, melakukan prokes tadi. Silakan, sudah ada pertanyaan? Prof, mungkin sambil menunggu pertanyaan, saya ingin bertanya nih Prof. Berarti memang efektivitas pelayanan publik di Dukcapil ini tidak berkurang ya. Bahkan sekarang sangat efektif dengan adanya fasilitas online ini. Bahkan tadi 24 dokumen yang bisa disediakan sendiri atau mandiri oleh
oleh masyarakat itu dilakukan hanya 2 yang belum, karena KTP juga kartu identitas anak tadi. Dan kemarin juga saya terima kartu identitas anak dan itu dilakukan oleh kelurahan, sehingga tingkat pertemuan itu juga bisa dikurangi. Jadi sangat berguna. Jadi ada hikmahnya juga ya. Ya, memang benar Mas. Ini saya melihat dampak positif dari pandemi 19 itu mendorong percepatan transformasi digital di Dukcapil. Karena saya membandingkan ketika 2019 itu semangat untuk menuju digital tidak sekencang di tahun 2020. Nah, sekarang setahun setelah pandemi kita sudah mulai terbiasa. Dan saya merasa betul langkah kita itu dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan karena 2019 kita mengawali dengan tanda tangan digital. Ketika ada tanda tangan digital, kita nggak akan bisa layanan online. Baru kemungkinan hanya permohonan online. Tapi layanan kita, karena kan kemarin di 2018 masih tanda tangan manual. Kemudian dokumennya ada cap. Nah, ada tanda tangan manual dan cap, itu menuntut pegawai harus datang di kantor. Tidak bisa work from home. Kamera lagi ya? Kita kan working from home. Nah, dengan tanda tangan digital, dengan kertas putih, kita bisa bekerja dari manapun. Kalau harus dari rumah, kita dari rumah pun bisa bekerja. Jadi memang ini merubah budaya di dalam bekerja. Ya, kalau di rumah itu kan enak, bisa working from home, sleeping from home. Udahlah, setelah selesai kerja, nggak usah mandi, pakai baju seadanya, tetap bisa produktif. Ini merubah tradisi dan secara digital mendorong transformasi digital. Nah, apa yang mundur? Tentu saja kami harus mengakui ada, Mas. Karena bagian dari kita yang ada di Dukcapil kan tidak semuanya memiliki literasi teknologi yang bagus. Nah, yang tidak bisa teknologi dengan cepat melakukan adaptasi, dia teman-teman akan tertinggal. Nah, banyak atau beberapa daerah masih kita latih untuk menyesuaikan dengan pendekatan yang digital ini. Nah, inilah hambatan kita, karena Indonesia kan tidak berada dalam satu frekuensi yang sama. Kita memiliki 3 zona waktu, yang ini harus kita pahami bersama. Kemudian ada daerah yang sudah seperti kelasnya Jakarta, Surabaya, ya, daerah-daerah di kota-kota, tapi juga ada yang berada di pelosok-pelosok daerah, di tengah-tengah laut, di daerah pegunungan, yang ini juga banyak sekali terkendala dengan jaringan, dengan wifi, dan dengan literasi masyarakat yang masih senang tatap muka, masih senang melihat cap. Jadi senang melihat tanda tangan basah. Karena suatu ketika dokumen Dukcapil itu ditanya oleh penduduknya, Pak, kok kami sekarang dapatnya ini yang asli mana? Padahal dokumen ini sekarang sudah asli, karena tidak ada tanda tangannya dan tidak ada capnya. Nah, kami terus melakukan sosialisasi bahwa ada transformasi digital. Hanya masyarakat perlu mendapatkan sosialisasi yang terus-menerus bahwa yang lama seperti ini, yang baru seperti ini. Kira-kira seperti itu, Mas Mukhlis. Baik, Pak. Ada beberapa pertanyaan nih di chat. Ini dari Ibu Rizky Apriliana, Prof. Mungkin dari Trenggalek ini jauh, mungkin juga beliau pengen tahu soal bagaimana melakukan peningkatan pelayanan di tengah pandemi, apalagi mungkin di daerah kan juga masyarakat banyak yang AB, sementara pelayanan publik juga harus dilakukan dengan hati-hati. Jadi bagaimana solusi kendala pelayanan secara online maupun online secara efektif dan efisien pada masa ini? Mungkin silakan, Prof. Ini Mbak Bu Rizky Apriliana. Pertama yang harus kita persiapkan teman-teman itu kalau mau online adalah kesiapan hati, kesiapan sikap, dan kesiapan ekosistemnya. Karena kalau online kita akan terbiasa tidak menghadapi orang sama sekali. Dan di situ tidak ada negosiasi. Dokumennya dikirim lengkap ya diproses, tidak lengkap ya ditolak. Berbeda kalau layanan offline, itu bisa ada negosiasi. Dokumennya kurang, dia mengatakan lengkapi dikerjakan dulu ya. Nanti kalau sudah jadi, saya datang sambil mengambil berkas dokumen yang jadi sambil menyerahkan persyaratan. Seperti itu, Mas Mukhlis. Yeah. Negosiasinya masih banyak.
Jadi plus minusnya begini, kalau layanan online semua harus taat azas, petugasnya harus taat azas, masyarakatnya juga harus taat azas. Tidak boleh sakit hati kalau di reject oleh sistem, dokumen persyaratan tidak lengkap, otomatis tidak masuk ke proses berikutnya. Tapi kalau layanan offline, persyaratan tidak lengkap, kalau kenal, tunggu ya, diproses dulu, aku ambil dokumen di rumah, saya ambil dokumen yang sudah jadi sambil saya serahkan persyaratan. Masih ada negosiasi. Nah, ini dipersiapkan untuk ke sana. Nah, untuk layanan offline-nya, ini yang perlu kita lakukan beberapa penyesuaian-penyesuaian. Karena beberapa daerah kami sempat diprotes, Mas Mukhlis, karena kami hanya membatasi yang masuk ke ruangan sedikit. Kan ruangan Dukcapil itu kecil-kecil, sehingga tidak bisa semua pemohon masuk, pintunya ditutup. Dijaga oleh Satpol PP agar ada antrian di dalam, karena ruangannya terbatas. Masyarakat marah. Yang seperti ini saya mohon maaf, karena Dukcapil juga banyak keterbatasan. Ketika antriannya sedang banyak, nanti terjadi kerumunan, kita juga salah. Ada tanggung jawab moral agar tidak menjadi tempat penyebaran baru, tidak ada klaster baru. Maka kesadaran masyarakat juga harus ditumbuhkan. Nah, untuk yang offline, saya mendorong Dukcapil daerah itu membuat pengaturan antrian. Ini berjalan di daerah tertentu, misalnya untuk pelayanan ini datang jam sekian, seperti praktek dokter itu. Nah, daerah-daerah yang ramai berjalan dengan layanan antrian. Tapi kalau daerah-daerah yang penduduknya kecil, karena memang pemohonnya sedikit, tidak perlu dengan antrian seperti itu. Karena toh di era pandemi juga pemohon layanan Dukcapil juga banyak yang kurang. Seperti itu, Mas Mukhlis. Iya, Prof. Kalau berarti memang sekarang dengan layanan ini akan mengurangi kutipan korupsi kecil-kecilan gitu ya, Prof ya. Salah satu kami mendorong layanan digital, jujur kami belajar dari dunia penerbangan dan dunia perkereta apian. Teman-teman mohon maaf kalau dulu kita pernah naik kereta api, masuk stasiun hampir sudah ditawari calo. Kami sudah datang, kita diem aja berdiri sebentar, sudah datang, Pak mau kemana, perlu tiket apa? Kita ke bandara, baru turun dari mobil, jalan, ditawari, Pak mau kemana, sudah punya tiket atau belum? Nah, transformasi digital di dunia penerbangan dan perkereta apian itu sangat luar biasa. Saya betul-betul belajar dari sana. Ternyata semua ditundukkan dengan sistem, yaitu semua harus online. Kan gitu, Mas Mukhlis? Beli tiket online, calo nggak berkutik, pungli tidak berkutik. Dibuka seperti Traveloka, sama dengan seperti itu. Nah, ini saya tiru dengan layanan online dan membuat anjungan Dukcapil mandiri. Maka di Indonesia mulai tanggal 25 November 2019 lahirlah anjungan Dukcapil mandiri. Jadi mencetak KTP, KK, dokumen kependudukan, kartu identitas anak di dalam sebuah anjungan. Memang ini belum banyak. Sampai dengan Desember atau Januari ini baru 144 anjungan Dukcapil yang beredar di seluruh Indonesia. Nanti kita tambah terus-menerus. Nah, mudah-mudahan daerah mau tes ini, sehingga masyarakat bisa mencetak 24 jam di situ. Tentu saja setelah mendapatkan QR code dan PIN dari Dinas Dukcapil, seperti OTP. Kalau kita mau transfer uang itu, Mas Mukhlis. Betul. Berarti tambah layannya sama prima sekali nih, Prof. Ini juga ada pertanyaan dari Mas Arja Guritno ya, Mas Arijo Guritno, ini pemirsa setia Gatra TV ini, Prof. Beliau bertanya tentang pelayanan online yang efektif ini apakah akan dipertahankan ke depannya, karena meskipun orangnya tetap pengennya ketemu atau mungkin tadi tanda tangan basah seperti itu. Tapi dengan pelayanan yang memang nggak perlu membuat orang repot itu, apakah jadi nanti ke depannya akan diteruskan? Ya. Pak Aryo Guritno, kami sudah bersepakat Dukcapil seluruh Indonesia dan diperkuat dengan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang layanan Dukcapil daring. Maka Dukcapil terus akan melakukan sistem layanan online walaupun pandeminya sudah selesai. Bahkan
kami sudah menyiapkan anjungan Dukcapil generasi berikutnya bahwa penduduk itu bisa merubah data kependudukannya, misalnya menambah gelar, merubah status dari bujang menjadi kawin, itu di atas ATM itu setelah dia konfirmasi sidik jarinya bahwa orangnya benar, atau dengan wajahnya dengan face recognition bahwa dia betul nama dia memasukkan dulu NIK-nya, kemudian diverifikasi. Hanya kepala keluarga yang nanti boleh merubah identitasnya. Identitas keluarga yang ada di dalam kartu keluarga itu. Jadi kita sudah akan mendorong proses digitalisasi yang lebih masif walaupun nanti pandeminya sudah selesai. Karena kami mendapatkan respon positif dari masyarakat dan dari teman-teman Dukcapil di seluruh Indonesia mengatakan, Pak, ini baik, membuat kita bisa bekerja lebih nyaman, mencegah pungli, kemudian memberantas calo, itu bisa dilakukan dengan baik. Sehingga branding kita bisa secara bertahap terus kita perbaiki. Kalau dulu kan layanan Dukcapil itu terkenal lama, ada pungli, ada calo, kemudian uyuk-uyukan, berdesak-desaan di kantor Dukcapil. Dengan layanan online, bayangkan kita sekarang kalau ada masyarakat di file kartu keluarga, file akta kelahiran, dia bisa cetak sendiri di rumah. Ini menandakan bahwa dokumen itu nggak akan hilang. Kalau hilang tinggal cetak lagi. Karena di Indonesia, pengalaman saya hampir 6 tahun menjadi dirjen, yang kehilangan dokumen kependudukan itu banyak. Itu enak. Kami agar penduduk bisa mencetak sendiri dokumennya. Dari 24 dokumen itu, yang 22 sudah bisa dicetak sendiri oleh penduduknya. Oke. Tapi satu hal, Prof, saya yang menggelitik saya, ini soal keamanan nih. Kemarin ada beberapa hal terkait misalnya soal kependudukan yang tiba-tiba misalnya ada kepala daerah calon di pilkada ternyata bisa masuk kemudian bisa disahkan jadi kepala daerah. Nah ini soal keamanan ini bagaimana? Terjamin nggak kalau misalnya kita warga negara Indonesia atau mungkin kebocoran juga data-data dari KTP ini bisa tiba-tiba bisa dipakai orang lain seperti itu, Bro. Mungkin itu bisa dijelaskan agar masyarakat juga sadar juga aware terhadap pemakaian identitas ini. Ini kita perlu dukungan bersama. Kan sekarang yang diperlukan adalah ekosistem yang sehat di dalam administrasi kependudukan. Kalau saya menganalogikan misalnya layanan Dukcapil itu akan tumbuh dengan bagus bila didukung oleh masyarakatnya. Misalnya, kalau kita mendorong layanan online, masyarakat juga ayo sama-sama mengikuti yang layanan online itu. Kemudian kalau ada layanan online yang lambat, kami diingatkan agar kami bisa menegur daerah-daerah yang lambat. Karena cakupan Dukcapil itu luas sekali, ada 5.514 kabupaten kota, ada 7.000 lebih kecamatan. Nah ini yang melayani admin. Nah, bagaimana keamanan datanya? Yang namanya security itu adalah proses. Maka kita tidak boleh lengah agar tidak ada hacker, tidak ada interception, tidak ada pegawai yang menyalahgunakan password untuk membuatkan KTP palsu. KTP palsu itu begini, KTP semuanya asli, bahannya asli, tetapi isinya aspal. Apa itu yang dimaksud? Misalnya, contoh, orang yang sudah punya KTP di tempat lain, ini kan nggak bisa lagi buat KTP di tempat yang lain, karena ada sidik jarinya di situ. Betul, betul. Nah, ada satu kasus, ini anaknya sudah punya niat jahat, yaitu dibuatkan KTP palsu, seolah-olah orangnya dianggap tidak memiliki tangan. Ini terjadi. Dan kalau di Dukcapil itu kan siapapun yang membuat KTP, passwordnya tampak di dalam log pembuatan KTP, sehingga hanya tinggal menunggu waktu saja dia akan tertangkap. Si petugasnya itu, Mas Mukhlis. Jadi kalau KTP saya yang dicetak misalnya 3 tahun lalu, itu ketahuan siapa yang mencetak. Karena saat masuk ke sistem, dia memasukkan password. Saat akan nyetak KTP, dia masukkan passwordnya. Nah, jadi kalau menggunakan KTP dengan data palsu, bahan asli lewat sistem, itu akan mudah sekali terlacak. Nah,
Ini yang perlu saya jelaskan kepada siapapun terkait dengan pengamanan datanya. Nah, kemudian tentang kebocoran data. Bapak dan Ibu, ini yang perlu nanti kalau Bapak Ibu punya waktu, bukalah di Google. Googling, ketik misalnya NPWP, akan keluar jutaan data NPWP. Kemudian ketik kartu kredit, akan keluar jutaan kartu kredit. Ketik paspor, ketik KTPL, ketik KK. Jadi di dunia maya data kita itu bertebaran di mana-mana. Nah, ini yang kita perlu hati-hati, terutama lembaga-lembaga yang bergerak di dalam industri keuangan. Jangan mudah terkecoh dengan data yang seolah-olah bahwa data itu asli. Maka perlu verifikasi minimal dengan two factors identification atau two factors authentication dengan NIK, dengan sidik jari, face recognition atau dengan tanda tangan digital. Jadi pengamanannya harus berlapis, Mas Mukhlis. Nggak boleh hanya satu titik saja, hanya satu sumber saja. Itu pandangan dan pengalaman yang selama ini kami hadapi. Baik, Prof. Itu menarik sekali karena informasinya biar juga masyarakat sadar bahwa sekarang zaman digital, identitas mereka, data mereka juga harus dijaga dengan ya sama dengan mengamankan harta benda gitu ya, karena data sekarang adalah katanya adalah minyak yang baru gitu, kekayaan yang baru itu data Anda itu, jadi harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Saya ingatkan lagi untuk pemirsa Gatra TV untuk banyak bertanya karena kita akan mengundi kalau misalnya ada pertanyaan terbaik itu mungkin akan ada giveaway atau mungkin kita akan ada pertanyaan dari kami sampai selesai acara ini, nanti kita akan undi untuk dapat giveaway dari panitia. Baik Prof, ini ada pertanyaan dari Bapak Nur Hidayat nih terkait SIN, Single Identity Number. Nah ini kira-kira kapan terwujud di Indonesia nih Prof? Apa saja sih keuntungan kita punya SIN ini? Apakah terus selama ini kenapa belum terwujud ini Prof? Karena saya kira sangat bagus sekali kalau single identity number itu ada untuk bantuan sosial, untuk apapun ya Prof ya, untuk keperluan pemilu dan sebagainya. Saya kira itu sangat perlu. Gimana Prof itu Prof? Ya. Terima kasih, ini bagus sekali Mas Nur Hidayat. Kalau kita mengistilahkan single identity number, kalau di bahasa Indonesia kan satu data tunggal, satu identitas tunggal. Nah, satu identitas tunggal di Indonesia itu diterjemahkan dengan nomor induk kependudukan. Nah, sekarang sudah ada Perpres 1 data. Sudah ada Perpres terkait dengan yang namanya percepatan layanan Dukcapil dan statistik vital, statistik hayati. Itu mensyaratkan semua pelayanan publik wajib menggunakan NIK. Nah, saat ini yang perlu saya informasikan kepada rekan-rekan semua, sudah ada 2.851 lembaga. 2.851 lembaga yang sudah bekerja sama dengan Dukcapil untuk menggunakan data Dukcapil sebagai verifikasi datanya. Contoh, untuk bantuan sosial, dari Bu Risma mengirim ke kami 128 juta data calon penerima bantuan sosial. Dicocokkan dengan data Dukcapil. Orangnya benar nggak ini? Alamatnya cocok tidak? Namanya sama atau tidak dengan database? Agar tidak ada yang menerima ganda. Maka sudah tercocokkan 90,3% sudah cocok. Tinggal yang 10% diverifikasi ulang. Kemudian untuk data vaksinasi, Menteri Kesehatan sudah menghubungi Bapak Mendagri dan sudah menugaskan saya untuk berkoordinasi dengan tim teknisnya, dengan Pak Sekjen Kemenkes, dengan Pusdatin, agar penerima vaksin nanti didata NIK-nya. Sehingga nanti diketik NIK-nya di dalam database sudah kelihatan, sudah menerima vaksin. Dan sekarang sudah terintegrasi. Di Dukcapil itu sudah bisa diketahui, misalnya saya punya NPWP nomor berapa, BPJS Kesehatan nomor berapa, kemudian ada memiliki sertifikat tanah berapa, rekening bank di mana saja, itu sudah mulai terintegrasi. Karena sudah banyak yang bekerja sama. Pelan-pelan kita bertahap dengan SIM,
dengan paspor, pembukaan rekening bank, bantuan sosial, pemberian beasiswa di Kementerian Pendidikan, itu berbasis data NIK, termasuk subsidi pupuk, subsidi benih di Kementerian Pertanian. Ini mungkin masih ada lagi nih. Oh ya, Prof. Ini satu lagi soal NIK, Prof. Ini terkait NIK yang tidak aktif. Ya, ada yang bertanya ini Pak Ulil Albab ini. Jadi kenapa? Mungkin itu palsu atau tadi mungkin asli tapi palsu atau bagaimana ini, Prof? Ya, ada NIK tidak aktif. Jadi di tahun 2018 kami menonaktifkan jutaan NIK orang-orang yang belum membuat KTP elektronik dan NIK yang ganda. Artinya dia sudah membuat KTPL dan memiliki NIK di tempat lain. Kan Mas Mukhlis, kita tahu kan di masa lalu penduduk kita kan memiliki KTP banyak yang lebih dari satu, memiliki NIK banyak yang lebih dari satu. Nah, yang NIK ganda itu kita cleansing, kita blokir. Kemudian orang-orang yang belum membuat KTPL juga kita sisihkan. Nah, NIK ini akan hidup kalau orang itu membuat KTPL. Jadi kalau belum membuat KTPL, NIK-nya masih kita blokir. Apa maksudnya? Agar dia membuat KTPL. Ketika yang bersangkutan membuat KTPL, maka NIK-nya otomatis hidup. Tuh, secara sistem seperti itu. Yang kedua, bisa jadi dia sudah punya KTPL, tapi saat memasukkan NIK-nya itu salah ketik angkanya. Yang sering kali banyak salah ketik itu antara 0 dengan 8. Karena kalau KTP sudah lama, seringkali agak burem-burem. Angka 6 seperti 8, angka 7 dengan 1. Nah, itu agak mirip-mirip, mungkin salah ketik. Nah, yang ketiga, bisa jadi sedang ada proses konsolidasi, datanya belum terkirim dari daerah ke pusat. Nah, ini yang nanti dibantu melalui call center. Kami memahami dan mengerti ada masalah-masalah di lapangan seperti itu, maka di Dukcapil menyiapkan call center untuk ditelepon atau di WhatsApp. Ya, ada nomor WhatsApp, ada nomor teleponnya. Kalau yang bisa untuk online itu di 1500 537. Itu bisa ditelepon secara langsung. Itu Mas Mukhlis. Oke, Prof. Ini masih ada banyak pertanyaan, kayaknya sangat antusias melihat pelayanan dari Dukcapil yang sangat maju dari 2019 sampai sekarang. Mungkin ini perubahan besar ya. Juga tapi ada yang bercerita bahwa ini Pak Fikri Hernaldi kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya fasilitas di beberapa kantor Dukcapil yang untuk mencetak KTP seperti itu, Prof. Nah, ini kan menghambat pelayanan ini. Bagaimana menurut Prof? Apa solusinya? Atau mungkin di Indonesia sendiri beberapa provinsi yang sudah semuanya melakukan online gini, Prof, pelayanan itu? Kalau di level provinsi, 34 provinsi semuanya sudah online, 34 provinsi. Hanya per kabupaten kotanya ada yang intensif online. Karena kalau masyarakatnya tidak mengurus online, Dukcapilnya tidak bisa juga melayani online. Kalau masyarakatnya banyak datang secara manual, offline, ya kita tetap melayani dengan offline. Jadi juga layanan online-nya Dukcapil tergantung juga dengan tingkat permohonan dari masyarakatnya. Nah, yang menarik Pak Fikri ini menyampaikan, Pak Zudan, banyak ya alat yang kurang betul, banyak ya SDM-nya yang kurang betul. Dukcapil itu membawai kurang lebih 60.000 pegawai. Nah, pegawai kita ini kan tidak semuanya memiliki kemampuan dalam tingkatan, ya kalau dulu kita mengenal Pentium 1 sampai Pentium 4 dulu, pegawai Dukcapil tidak semuanya Pentium 4. Ada yang Pentium 1, ada yang Pentium 4. Jadi kita harus sabar melatihnya, harus sabar memberikan pemahaman, harus sabar mendidiknya. Karena memang tidak sama dari Aceh, ya, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hampir 6 tahun saya menjadi dirjen, itu bertemu sumber daya yang kapasitas dan kualitasnya memang berbeda-beda. Nah, kita harus memahami keberadaan itu. Tidak boleh kemudian kita daya gunakan. Semangat saya adalah memaksimalkan yang kita miliki. Alat-alat kita memang banyak yang rusak, APBD, apalagi 2 tahun ini ada pandemi, anggarannya direfocusing untuk penanganan corona. Kita belum bisa invest alat yang baru. Memang betul alat-alat banyak yang rusak, kita terkendala di titik.
Tapi semangat kita tetap tinggi untuk memberikan pelayanan yang terbaik, maka didorong tadi anjungan Dukcapil mandiri. Karena kalau layanan di kantor kan terbatas jam kerja, ini Mas Mukhlis. Kalau anjungan Dukcapil mandiri kan bisa dicetak oleh penduduknya sendiri pagi, malam, terserah, bebas seperti kita mengambil uang di ATM itu. Karena konsepnya saya meniru ATM, anjungan tunai mandiri. Menarik, Prof. Tapi layanannya sangat luar biasa kalau dari perubahannya dengan tadi mungkin Pentium 1, Pentium 4 mungkin sekarang juga sudah sudah meningkat sangat pesat dari SDM-nya. Tapi itu semangat yang dari teman-teman Dukcapil perlu diapresiasi. Jadi kalau misalnya tadi kemarin berapa tahun lalu persoalan belangko dan sebagainya itu berarti sudah dilewati, nggak ada lagi berarti ya, Prof ya? Alhamdulillah dari tahun 2020 sampai saat ini belangko masih tercukupi, Mas, tidak ada kekurangan. 2019 sempat sedikit di akhir tahun belangkonya kurang, ya, karena 2019 itu kan ada pilpres, Mas ya, itu banyak sekali kebutuhannya. Oh ya. Setelah kan pilpres di bulan April, iya. Pilpres, nah di akhir karena pencetakan di awal itu besar sekali, sempat sedikit kekurangan, tapi 2020 dan 2021 ini belangko tersedia cukup. Kalau misalnya KTP hilang seperti itu, bagaimana, Prof? Bisa dicetak dari anjungan tadi ya, Prof ya? Nah, jadi nanti caranya penduduk kan buat kalau KTP hilang, caranya adalah minta surat keterangan hilang dari kepolisian. Oke. Mengurus permohonan lewat online bisa. Saya mau cetak KTP, kan ada menu-menunya di layanan online itu. Nah, bagi daerah yang sudah punya anjungan Dukcapil bisa cetak di anjungan Dukcapil. Nanti di handphonenya kan diberi QR code. QR code-nya ditempelkan di anjungan Dukcapil itu. Nah, nanti diberikan fitur-fitur petunjuknya. Mungkin teman-teman yang di wilayah Jakarta bisa mencoba di Depok sudah ada, Tangerang Selatan sudah ada, ya bisa diuji coba di situ. Di DKI juga sudah ada. Apakah tidak misalnya KTP saya KTP Jawa gitu, Jawa Tengah misalnya, dicetak di Jakarta boleh ya, Prof ya? Boleh. Oke. Karena sistem KTPL kita dicetak dan dibuat secara nasional tanpa merubah alamat, tanpa merubah data kalau pencetakan, Mas. Ini, Prof, ada pertanyaan juga menarik dari Afni ini, Prof. Beliau itu dulu di KTP-nya sekarang masih single, tapi sudah punya 2 anak ini, Prof. Tapi bagaimana mengubah itu data tersebut? Apakah perlu ke kelurahan dulu atau bagaimana nih? Atau mungkin juga soal pindah tempat tinggal dan sebagainya nanti, apakah dia harus ganti nik tadi seperti itu atau bagaimana? Ya, Bu Afni dan Bapak Ibu sekalian dari Gatra Group, terima kasih ini mengingatkan saya bagaimana Dukcapil melakukan revolusi layanan. Nah, untuk misalnya ingin merubah KTPL, Bapak dan Ibu cukup membawa KTPL-nya ke Dinas Dukcapil, tidak perlu membawa pengantar RT RW lagi. Mengapa? Karena data Bapak dan Ibu sudah ada. Pengantar RT RW itu diperlukan bila data Bapak dan Ibu belum ada di dalam database. Hanya orang yang pertama kali memasukkan datanya ke dalam database yang perlu pengantar RT RW. Tapi kalau sudah punya KTPL, sudah punya KK, berarti datanya sudah ada di dalam database. Tidak perlu pengantar RT RW. Kemudian kalau Ibu Afni punya putri, baru lahirnya di rumah sakit, cukup membawa surat keterangan kelahiran dari rumah sakit. Tidak perlu pengantar RT RW, diurus akta kelahirannya. Nah, Ibu sudah menikah, statusnya masih bujang, bawa saja buku nikahnya ke Dinas Dukcapil. Tidak perlu pengantar RT RW. Nanti akan diterbitkan KTP baru, KK baru, termasuk akta kelahiran putra putrinya. Sekarang di Perpres 96 tahun 2018 sudah kita potong persyaratan-persyaratan yang panjang itu, cukup dasar persyaratan kartu keluarga. Gitu, Mas Mulison. Kalau ada orang meninggal dari rumah sakit, nggak perlu pengantar RT RW untuk membuat akta kematian, cukup membawa surat keterangan rumah sakit tadi, bawa ke Dinas Dukcapil. Nanti pemohonnya menunjukkan kartu keluarga yang meninggal. Sudah kita mudahkan pelayanannya dan persyaratannya. Oke, Prof. Ini pertanyaan terakhir, Prof, dari sini. Yang jelas sebenarnya banyak yang ingin ditanyakan teman-teman atau masyarakat terkait layanan, apalagi ini pandemi juga data itu kan sangat diperlukan untuk mengurus apapun bank dan sebagainya. Jadi ini sangat memudahkan kalau memang
keterangannya juga bisa diakses nanti. Dari Ricky Arif, Prof, ini bertanya soal sama perubahan data, kan tetapi ketika ingin dipakai belum bisa diakses dan harus kembali lagi ke kantor catatan sipil untuk minta bisa diaktifkan. Dan menurut petugas tersebut diproses di pusat, ini membuat hambatan ini, Prof. Ini mungkin keluhan dari Pak Arif ini, Prof. Terima kasih, ini Mas Ricky Arif. Ada beberapa kasus yang seperti itu, betul. Kan setiap hari data Dukcapil itu NIK-nya diakses kurang lebih 3 juta kali setiap hari. 3 juta diakses. Nah, seperti Mas Arif itu ketemu di grup WhatsApp ini per hari antara 1000 NIK yang memerlukan pengecekan secara manual. Saya menyebut proses konsolidasi itu betul. Nah, memang secara sistem kami belum sempurna, perlu kita rapikan terus-menerus. Dari 3 juta akses, kira-kira ada 1000 yang harus dikonsolidasikan ulang. Nah, kami sedang memperbaiki infrastrukturnya, Mas. Mudah-mudahan di tahun ini nanti bisa selesai, sehingga tidak ada lagi yang terhambat saat pengiriman datanya. Betul, Mas Arif, terima kasih. Itu memang betul. Setiap hari kira-kira ada 1000 yang kami selesaikan secara manual untuk proses konsolidasinya. Oke, baik, Prof. Kalau boleh tahu, Prof, ini yang ini kemudian tidak selesai, hanya orangnya harus lapor. Kok data saya belum muncul gitu. Nah, setelah itu 10 menit kita proses sudah bisa selesai. Baik. Jadi harus sabar, harus ada klarifikasi dulu ya, Prof, ya. Dan klarifikasinya tidak harus datang, melalui telepon di dinas Dukcapilnya, bisa di call centernya Dukcapil Pusat 15537. Kami memahami ada masalah itu, maka kami siapkan call center untuk komplain handling. Baik, Prof Zudan, terima kasih sekali, menarik sekali dan luar biasa kinerja teman-teman di Dukcapil. Semoga ini bermanfaat bagi semuanya, bagi negara, bagi masyarakat juga. Sangat berterima kasih kepada Direktorat Jenderal Pendudukan dan Catatan Sipil. Semoga selalu sehat selalu, Prof. Amin. Terima kasih, Mas Idris. Setelah ini kita mungkin akan mendengar paparan Ibu Lely Pelitasari Subekti. Beliau adalah Wakil Ketua Ombudsman RI. Sama tadi belum kelihatan, Bu Lely. Sehat. Apa kabar? Sehat selalu ya. Ya, Ibu Lely, selamat siang. Hampir sore ini ya. Terakhir Ibu Lely mungkin kita ketemu waktu di Bulog kalau nggak salah. Udah lama banget. Udah 5 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu. Iya. Mungkin ada beberapa hal yang mau disampaikan Bu Lely, tapi sebelumnya saya informasikan kepada pemirsa Gatra TV untuk terus mengikuti acara ini, karena di akhir acara akan ada kuis gitu untuk mendapatkan giveaway sebuah kamera dari panitia. Sebelum kita mulai, saya mau menyebutkan pengalaman kerja Ibu Lely ini. Pernah di Bulog sebagai Direktur Pelayanan Publik, kemudian juga banyak di Bulog dari Kepala Divisi Penyaluran Perum Bulog, Analisa Harga dan Pasar, juga pernah di Karawang di Kepala Subdivre. Juga mungkin itu dulu, Bu, untuk menyingkat waktu. Silahkan kalau ada paparan terkait pembahasan kita ini soal pelayanan publik ini. Ombudsman ini paling kritis soal kalau misalnya pemerintah pelayanannya kurang ini, Bu. Silahkan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat untuk semua. Mas moderator, Mas Muhlisin ya? Muhlison, sorry. Mas Muhlison, ini ada Prof Judan. Apa kabar Pak Judan? Tambah seger sekarang. Kawan-kawan ya, saya diberi beberapa poin ini oleh kawan-kawan di Gatra ya. Jadi saya mengacu pada beberapa hal yang ditanyakan. Mau share, saya bersama ini salah satu asisten utama di Ombudsman, Mas Aji, Patno Aji.
ini adalah kepala keasistenan utama. Jadi di Ombudsman kita punya 2 wing gitu ya, ada 1 wing ASN dan 1 asisten, mirip-mirip penyidik lah kalau di KPK gitu ya. Nah ini Mas Aji ini penanggung jawab koordinator utama untuk pengaduan masyarakat. Jadi garda depannya itu ya di Mas Aji. Boleh di-share? Jadi ada 4 poin yang saya akan mengacu kepada pertanyaan yang diminta kawan-kawan. Pertama mungkin sekilas saya perlu menyampaikan dulu bahwa Ombudsman akan nanti hari Senin kita akan meluncurkan laporan tahunan 2020. Jadi mungkin ada beberapa poin yang nanti juga akan kami sampaikan di acara itu. Namun ini secara keseluruhan pertanyaannya itu kira-kira gini, apa sih bagaimana pelayanan publik begitu ya di pusat maupun di pemerintah daerah. Bagi Ombudsman, indikator pelayanan publik atau kualitas pelayanan publik bisa dilihat minimal dari 2 hal. Tentu ini juga ada satu acuan terkait dengan sistem mutu begitu ya. Dalam hal apapun, saya kira pertama kita akan melihat dari kepatuhan terhadap standar mutu. Standar mutunya apa? Kalau pelayanan publik ada Undang-Undang Pelayanan Publik nomor 25 hari ini barusan sedang dibahas di DPD rencana revisinya begitu ya, perbaikannya. Kemudian yang kedua kepuasan dari beneficiary atau dari penerima manfaat pelayanan publik itu sendiri. Terkait dengan kepatuhan terhadap standar mutu itu, Ombudsman sejak tahun 2015 itu menyelenggarakan yang disebut survei kepatuhan. Jadi kita melihat kepatuhan dari penyelenggara di pusat maupun di daerah terhadap standar pelayanan yang diatur, khususnya yang secara minimal atau SPM, standar pelayanan minimal yang ada di dalam Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dari hasil survei kami, boleh lanjut, itu ada kita melihat bagaimana penegakan standar-standar mutu ini, pemenuhan sebetulnya, lebih masih pada pemenuhan ada atau tidak ada, lengkap atau tidak lengkap begitu ya, karena ada minimal 14 standar layanan ini, dan itu kemudian kita zonasikan, kalau yang sudah baik kita masukkan ke zona hijau, kemudian zona kuning dan zona merah. Kalau kita lihat tren dari 5 tahun terakhir, karena survei ini terakhir kita lakukan 2019, harusnya 2020 dilakukan Ombudsman untuk seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sampai kabupaten, kota, tapi karena pandemik akhirnya betul-betul kita cut, dan itu alokasi anggarannya juga kita kembalikan ke negara, dipotong gitu, sehingga kami baru 5 kali melakukan survei. Nah, dari hasil survei ini, kalau kita lihat di level kementerian, itu yang zona hijaunya bertambah. Semakin ke sini semakin bertambah banyak, dan yang merahnya semakin menurun. Yang flat itu di kuning. Nah, salah satu acuan bagi tim survei ini adalah kalau dia masih merah, maka tahun depan akan disurvei kembali. Namun bagi yang sudah hijau, maka itu akan disurveinya nanti lagi setelah 1 periode berakhir, kira-kira gitu ya. Karena ini keterbatasan anggaran, sehingga hanya tidak dilakukan secara serentak di seluruh wilayah, jadi secara parsial, kira-kira gitu. Untuk lembaga juga relatif stabil, karena mungkin jumlah lembaga yang disurvei tiap tahun juga nggak terlalu berubah banyak. Untuk pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, kecenderungannya sama, yang hijaunya bertambah, yang merahnya berkurang. Kalau kita lihat selama 5 tahun terakhir ini, rata-rata memang masih ada yang merah setiap tahun, artinya memang masih ada yang perlu diperbaiki. Itu kriteria atau indikator pertama untuk pelayanan publik, baik di pusat maupun di perwakilan atau di daerah. Yang kedua, tadi kepuasan itu dilihat dari apa sih gitu ya. Salah satunya bagi Ombudsman dilihat dari jumlah pengaduan yang disampaikan kepada Ombudsman. Nah, ini sebagai benchmark ada Swedia, Australia, dan Indonesia. Kenapa Swedia? Karena Swedia adalah bisa dibilang tempat lahirnya Ombudsman di dunia. Pertama kali di Swedia dibentuk Ombudsman di dunia.
kemudian Australia kita tahu sebagai satu negara yang sudah lebih maju, maka kalau kita lihat dari persentase pengaduan yang disampaikan kepada ombudsman masing-masing negara itu dikaitkan atau dilihat dari jumlah penduduknya. Sebetulnya kalau kita lihat di Indonesia ini paling sedikit pengaduannya begitu ya. Ini banyak hal lah kemudian bisa dilihat apakah itu berarti pelayanan publiknya sudah lebih baik begitu, atau karena memang akses masyarakat terhadap ombudsman-nya juga tidak sebaik di Swedia dan Australia misalnya. Kemudian yang kedua selain pengaduan yaitu indeks persepsi korupsinya. Di Swedia ranking 3, di kita ranking 102, Australia ranking 11. Kemudahan berusaha juga demikian. Kalau kita lihat dari the Ease of Doing Business tahun 2020, Indonesia ada di ranking 73. Swedia di 10 dengan skor 82. Jadi kalau kita lihat ini sesungguhnya kalau kita hanya melihat banyaknya pengaduan itu tidak langsung berkorelasi positif dengan membaik atau memburuknya jumlah atau pelayanan publik. Maka kita bisa memberikan satu indikator bahwa ini bisa menyangkut tadi akses, kemudian keberanian untuk melapor. Karena di Indonesia saya kira ada banyak sekali kasus yang kita dapatkan atau yang masuk ke ombudsman dengan persyaratan atau mereka mensyaratkan untuk tidak dibuka identitasnya, dan itu masuk ke dalam salah satu bagian dari etik kami ketika pelapor ingin dirahasiakan, ya kita pasti rahasiakan, kecuali kalau harus masuk sampai tahap mediasi. Kalau itu tentu tidak bisa dirahasiakan lagi. Kira-kira itu ya salah satu kemudian untuk melihat bagaimana layanan yang kami lihat selama 5 tahun terakhir ini. Kemudian ada yang pertanyaan kedua dari teman-teman itu pelayanan publik di masa pandemi. Selama tahun 2020 ini yang kami lihat secara keseluruhan, hampir seluruh penyelenggara layanan publik melakukan transformasi di dalam penyelenggaraan layanannya. Dan transformasi itu umumnya dilakukan dengan metode atau dengan instrumen digital begitu, instrumen IT ya. Kemudian kita coba melakukan uji responsivitas saluran informasi pada beberapa penyelenggara layanan khususnya di penegakan hukum. Nah ini pada saat PSBB kita coba cek gitu ya, kita cek beberapa instansi yang menggunakan layanan daring umumnya. Ada yang pakai nomor HP gitu ya, ada pakai WA Center, ada yang medsos begitu. Nah dari beberapa ini mungkin hanya survei kecil begitu ya, hanya uji kecil, tapi kemudian kita dapat satu kesimpulan waktu itu 60% dari keseluruhan nomor kontak itu nggak merespon. Nah 64% dari keseluruhan surat elektronik juga tidak merespon. Jadi email segala macam gitu ya. Bisa jadi ini sebetulnya sudah dimiliki lama, tapi kemudian memang tidak difungsikan. Nah kemudian ada juga dari Facebook, Twitter juga tidak merespon. Jadi memang ada yang betul-betul menggunakan itu sebagai satu alat kerja untuk merespon layanan masyarakat yang tidak bisa lagi secara fisik, tapi ada juga yang kemudian ini bisa jadi tidak dikelola dengan profesional begitu, sehingga itu kita menyebut punya potensi maladministrasi, artinya terhambatnya pelayanan pada masyarakat. Nah tadi mungkin Pak Judan juga sudah sampaikan ada beberapa kendala kalau di daerah gitu ya, entah jaringan, entah ketersediaan sumber daya manusia atau juga perangkatnya sendiri begitu. Nah ini sebetulnya yang kita lakukan di pusat, di instansi-instansi pusat. Karena itu kemudian kita menyarankan supaya tadi menyediakan petugas, kemudian bahwa memang saluran ini betul-betul dioptimalkan gitu. Lanjut, kemudian kalau kemudian ya tentu kita mengkritisi, ombudsman mengkritisi layanan di penyelenggara, dan kami pun kemudian juga harus melakukan upaya-upaya penyesuaian pada saat pandemi kemarin. Yang kami lakukan pada saat 2020, kita coba menerapkan 2 skema ke dalam dan keluar. Di dalam kita coba lakukan beberapa upaya, termasuk membentuk Satgas COVID sendiri di internal ombudsman. Penyesuaian protokol, optimalisasi IT sehingga seluruh layanan itu tidak lagi menerima secara fisik, tapi melakukan jaringan dan kemudian saluran-saluran melalui IT.
monitoring secara berjenjang, artinya antara pusat ke perwakilan dan perwakilan juga ke unit ke tim yang di dalamnya. Ini kita lakukan dengan secara ketat. Maka ketika pada saat ada satu insan ombudsman, pegawai ombudsman yang dinyatakan COVID, kemudian kami lakukan protokol secara ketat, kami lockdown 3 hari, dan kemudian seluruhnya satu kantor kita swab, dan itu kemudian yang ditemukan ada 25 orang, dan kita langsung bekerja sama dengan Wisma Atlet. Kemudian kita nyatakan ke publik bahwa kita pelayanan terganggu sejenak, namun tetap dilayani melalui daring. Jadi kita buka, tapi kemudian kita lakukan upaya-upaya ketat, dan alhamdulillah waktu kira-kira bulan September, Oktober, dan itu bersih sampai akhir tahun. Kemarin baru ada lagi justru setelah liburan tahun baru. Itu 1-2 gitu ya, muncul lagi, dan seluruh Indonesia juga kemudian kita lakukan protokol yang sama. Itu di dalam. Di luar kemudian untuk bentuk-bentuk pengawasan kami keluar dan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, itu kita lakukan penyesuaian. Yang tadinya tidak ada konsultasi secara online, secara daring, ini kita buka. Dalam 1 minggu kita buka ada 4 sesi begitu, untuk masyarakat langsung melapor secara Zoom begini. Dan alhamdulillah itu memudahkan, kita tidak perlu ketemu fisik tapi juga tetap terlayani, dan menurut mereka jauh lebih mudah daripada mereka harus datang langsung ke ombudsman. Pemeriksaan juga online, sehingga yang biasanya kita mengundang atau memanggil instansi untuk diperiksa atau kita datang, ini kita buka juga secara daring. Jadi yang sudah juga menerapkan ini adalah pengadilan, sidang online. Nah, kemudian kita juga menerapkan pemeriksaan online. Kemudian kita juga membuka posko daring selama 2 bulan penuh, bulan akhir Mei sampai awal Juli, kita buka posko daring untuk menampung laporan-laporan yang sifatnya memang ada 4 layanan yang kita fokuskan waktu itu, yaitu pertama bansos, yang kedua ekonomi, khususnya yang terkait dengan relaksasi kebijakan kredit, pembayaran kredit itu, kemudian yang ketiga pertahanan keamanan. Waktu itu ada yang kita lihat ada side effect dari pelepasan beberapa narapidana ya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah tentang transportasi. Waktu itu yang di awal-awal masih agak gagap ketika harus menerapkan protokol dan persyaratan-persyaratan untuk terbang salah satunya. Karena itu kemudian posko COVID kita buka, dan selama 2 bulan itu ada 1.630 yang masuk laporannya, dan kemudian kita langsung tindak lanjuti dengan proses reaksi cepat ombudsman. Jadi kita di ombudsman ada dua cara di dalam menyelesaikan pengaduan secara reguler, yang itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan material, dan ada yang dengan reaksi cepat. Nah, ini kita kategorikan reaksi cepat, sehingga kemudian penyelesaiannya kita langsung berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab, yang berwenang. Kemudian kita juga melakukan pemantauan kepada kementerian dan lembaga, termasuk kawan-kawan di perwakilan kepada pemerintah daerah terkait dengan penanganan COVID. Karena itulah salah satu surat yang kita kirimkan kepada Presiden kira-kira bulan Agustus, salah satunya sudah mengingatkan tentang bansos. Bansos yang menurut kami punya potensi besar, dan itu dari 4 layanan yang dikawal oleh kami di posko COVID, bansos itu 80% laporannya tentang bansos, mulai dari data jumlah yang tidak sesuai begitu ya, kemudian ada ketidakjelasan penerima begitu. Nah, 80% tuh dari 1.600 itu tentang bansos. Karena itu kami beri catatan khusus begitu tentang bansos, dan ya tidak tahu apakah ada relevansi atau tidak dengan kemudian insiden yang terjadi terkait dengan bansos ini kemudian. Itu yang kedua, Mas Muhlison. Yang ketiga, pertanyaannya, tapi paling tidak teman-teman menanyakan laporan yang masuk pada saat pandemik ini. Jadi kalau kita lihat, ini yang mungkin nanti hari Senin kita akan presentasikan. Nah, selama 2020 ini kami menerima 7.200 pengaduan. Kita menyebut pengaduan karena di dalamnya ada yang kemudian berstatus sebagai laporan, artinya secara undang-undang memang harus ditindaklanjuti dan kemudian diselesaikan. Itu dari 7.200, 6.550 yang itu masuk kategori laporan masyarakat.
Nah, dari 7.200 itu berarti termasuk juga tadi yang konsultasi gitu ya, yang mereka sebetulnya tidak tahu mau melapor kemana. Jadi di forum konsultasi daring itu banyak yang mereka baru punya masalah awal, kemudian kalau saya mau punya masalah gini saya harus kemana? Tidak selalu harus ke ombudsman. Lebih banyak justru kita sarankan dulu kepada instansi yang terkait, instansi teknis yang bertanggung jawab. Nah, kemudian kita sarankan kalau sudah melapor ke sana, tidak dilayani selama kira-kira 2 minggu lah gitu ya, Anda boleh melapor ke ombudsman. Kira-kira lebih banyak itu tadi, forumnya konsultasi non laporan kita menyebutnya. Nah, dari 1 tahun, nah kalau ini khusus yang pengaduan posko daring tadi, ada 4 jenis yang dilaporkan, 4 jenis layanan, dan kemudian masing-masing apa saja yang kemudian dilaporkan. Di sini tadi bansos, transportasi, ekonomi keuangan, pelayanan kesehatan. Dan dari 4 itu hampir semua lebih banyak pada soal layanan informasinya. Tidak tahu mau kemana, kalau kesehatan itu tidak tahu, waktu itu ya masih gagap-gagap di awal itu, tidak tahu kemudian kalau sakit begini terus harus kemana, bagaimana tata kelolanya, SOP-nya lah. Mereka menanyakan gimana prosedurnya, kira-kira gitu. Jadi sebagian besar terkait dengan informasi bagi masyarakat yang tidak cukup memadai. Kemudian secara keseluruhan dalam tahun 2020 Ombudsman tadi menerima 7.200, dan yang paling banyak dilaporkan itu adalah pemerintah daerah dengan segala jenis pelayanannya. Kalau secara keseluruhan dari 7.200 ini 40% itu tentang sektor sosial, budaya, pendidikan, kami jadikan satu. Kemudian 40% terkait dengan ekonomi dan sumber daya dan lingkungan. Kemudian yang 20% tentang penegakan hukum, terkait layanan pengadilan, kepolisian, pertahanan ya, imigrasi dan seterusnya, itu 20%. Rupanya ini sebetulnya juga sama petanya dengan peta. Kemarin kami baru diskusi dengan Pak Menteri Bappenas. Ternyata menurut Pak Menteri juga sama. Proporsi ini adalah sama dengan proporsi persoalan yang memang secara nasional dihadapi. Jadi 40% ekonomi, 40% sosial, budaya, pendidikan, agama gitu ya. Kemudian yang 20% pertahanan keamanan. Nah, karena itu kemudian potret ini menjadi relevan ketika kami sampaikan juga tindakan-tindakan korektifnya dan tergantung dengan dugaan maladministrasinya. Yang terbanyak itu penundaan berlarut. Artinya memang lebih banyak persoalan kelambatan dalam pelayanan yang dirasakan oleh pelapor, oleh masyarakat. Bisa jadi penyebabnya karena tidak ada standar gitu ya. Tadi standar baku mutu yang perlu ada, misalnya berapa tarifnya, kemudian berapa lama selesai gitu ya. Tadi Adminduk pernah 1-2 tahun itu dengan Pak Judan kita sangat intensif karena banyak sekali laporan yang masuk terkait dengan Adminduk. Tapi alhamdulillah Pak Judan dalam tahun kemarin dengan tadi hikmah pandemik tadi berkurang memang, walaupun dia dari kelompok klaster klaster sosial budaya, dia juga masih persentasenya masih berimbang lah dengan pendidikan. Nah, ini potret tahun 2020 dan ada satu perubahan juga dibanding tahun sebelumnya. Kalau selama ini pelapor atau yang melaporkan ke ombudsman itu didominasi oleh mereka yang datang langsung. Mungkin budaya kita ya lebih senang ngomong gitu ya, kemudian cerita langsung sehingga puas gitu. Tahun 2020 karena mungkin pandemik, yang terbanyak menjadi laporan melalui surat dibanding yang datang langsung. Dulu yang datang langsung bisa sampai 40%, ini hanya 29%. Se-Indonesia, ini se-Indonesia potretnya. Kemudian kalau ya ini profilnya, kalau tadi dilihat dari yang paling banyak setelah pemerintah daerah itu, yang kedua adalah kepolisian yang paling banyak dilaporkan, habis itu Badan Pertanahan, setelah itu Badan Pertanahan Nasional, lebih banyak soal pendaftaran tanah, warkah gitu ya. Kemudian yang keempat itu instansi pemerintah, kementerian juga dengan segala jenis layanannya. Dan kelima BUMN, BUMD, itu 5 terbanyak yang dilaporkan. BUMN, BUMD ini bisa soal ketenagakerjaan yang cukup banyak, kemudian ada soal
ada pekerjaan yang mungkin imbas dari kontrak infrastruktur dan seterusnya, itu ada beberapa yang kemudian kita lapor kepada Ombudsman. Yang terakhir, pertanyaan kawan-kawan itu adalah apa upaya solusi di dalam musim pandemik ini untuk menghindari disebutnya malpraktek ya, tapi kira kami dengan diksi Ombudsman itu maladministrasi. Ada 4 saya kira yang menurut kami ini secara umum begitu ya. Pertama tentu tepat menentukan prioritas. Artinya kalau kita lihat sepanjang tahun 2020 di tahap awal setelah kemudian dinyatakan ada yang positif, yang kami lihat pemerintah memang kemudian mulai lebih dan kemudian ada anggota kabinet yang kena COVID gitu ya, kemudian mulai itu agak cepat begitu untuk memprioritaskan kesehatan. Namun setelah itu kemudian masukkan ke sektor ekonomi. Jadi bagaimana menentukan prioritas itu bukan hanya di level nasional, tapi di instansi atau di lembaga penyelenggara masing-masing. Saya kira setiap instansi pasti punya prioritas masing-masing tergantung pada saat itu urgensi dan maupun orientasi dari pimpinan. Jadi kalau kami waktu itu ketika pada saat puncak-puncaknya COVID itu ya kami kemudian termasuk karena mengikuti protokol juga, kita memang WFH 75%. Jadi itu kita dengan kemudian tetap menjaga prinsip-prinsip layanan bahwa publik harus tetap dilayani. Jadi itu saya kira persoalan prioritas. Yang kedua, bagaimana transparansi dan partisipasi. Yang jelas kalau kita lihat dari prinsip-prinsip good governance dalam konteks hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima layanan, maka ini adalah prinsip untuk memenuhi hak masyarakat untuk tahu dan hak masyarakat untuk berpartisipasi. Jadi ketika prinsip ini diterapkan, maka itu setidaknya meminimalisir potensi-potensi maladministrasi. Nah, kaitannya tentu transparansi dan partisipasi ini juga akan memperkuat pengawasan, baik dari internal maupun eksternal. Ombudsman sebagai lembaga pengawas eksternal itu bermitra dengan kawan-kawan di pengawasan internal. Sehingga ketika ada satu instansi yang dilaporkan, yang pertama kali kita akan hubungi adalah irjennya atau inspektoratnya atau SPI kalau di BUMN gitu ya. Dan kemudian kita akan lihat bagaimana mereka melakukan upaya-upaya. Tapi kalau tidak, maka kemudian kita akan langsung kepada unit teknisnya yang memang menjadi penanggung jawab dari layanan yang dilaporkan tersebut. Sehingga penguatan dari pengawasan ini menjadi penting tanpa kemudian mengurangi wisdom atau mengurangi hal-hal yang menjadi pertimbangan karena adanya kedaruratan akibat COVID ini. Jadi yang kami lihat pada saat 2020 ketika kita melakukan upaya penyelesaian laporan terkait OJK misalnya, kemudian kita pertemukan, ya kita bisa paham. Misalnya kawan-kawan OJK itu harus menghitung, menganalisis sekian juta rekening yang kemudian harus direlaksasi karena kredit-kreditnya yang tidak bisa dibayarkan atau terlambat dibayar karena menjadi korban pandemi. Akhirnya ya kemudian kita cari win-winnya sehingga kita coba lakukan untuk hal seperti itu menjadi satu perbaikan yang sifatnya sistemik. Maka yang harus diubah barangkali tata kelolanya, kira-kira itu. Yang terakhir tentu menyiapkan mitigasi atas risiko-risiko yang bisa saja terjadi akibat tindakan atau kebijakan yang diambil pada saat pandemik. Tapi bahwa pandemik ini adalah kondisi luar biasa, maka kemudian respon yang diberikan oleh setiap penyelenggara pun kita bisa pahami bahwa itu adalah respon luar biasa. Tidak bisa didekati dengan satu respon yang biasa atau yang reguler, yang kemudian itu menyebabkan resiko yang lebih besar terhadap nyawa misalnya, terhadap ekonomi yang jauh lebih buruk begitu. Nah, karena itu bagaimana melakukan mitigasi secara pas terkait dengan pandemik ini, itu kira-kira yang menurut kami secara umum yang kita lihat dan kami anggap satu solusi pada saat pandemi ini.
tentu yang tidak kalah penting adalah dari keseluruhan ini adalah leadership. Yang kami lihat sebagai pelajaran pada saat pandemi kemarin, ada beberapa daerah yang kepala daerahnya gagap, sehingga kemudian terlambat melakukan mitigasi. Ada yang kemudian merespon cepat. Jadi kepemimpinan saat krisis ini teruji betul pada saat pandemi kemarin. Jadi ada yang kemudian segera bergerak cepat dan kemudian bahkan berinovasi, ada yang nunggu gitu ya, nunggu dari pusat. Itu yang kami lihat, kecepatan merespon itu sangat ditentukan bagaimana kapasitas leadership dari masing-masing, termasuk juga di kementerian barangkali atau unit-unit penyelenggara di tingkat pusat. Itu juga sama, yang kami perhatikan akan sangat terlihat salah satunya ketika satu instansi memutuskan untuk tidak mengumumkan ketika ada yang terkena COVID gitu ya. Itu juga sebuah pilihan kebijakan tentu. Namun kita selalu menghimbau agar tadi proses transparansi itu salah satunya ketika kita juga harus menyampaikan kepada publik, apalagi kalau dia adalah pejabat publik, dia adalah pemimpin badan publik, maka dia harus mengumumkan. Karena apa? Karena itu tentu akan berimbas pada layanan dan pada orang-orang di dalamnya internal. Kami menemukan beberapa KL yang tidak mengumumkan dan kemudian berlarut-larut, sehingga terus-menerus akhirnya lockdown, WFH full, kemudian WFO lagi, tapi tidak menutup kemudian memberhentikan mata rantai penularan. Itu juga kita sayangkan, karena itu yang kita lihat salah satunya dari pandemik ini adalah kapasitas dari leader. Demikian Mas Muhlison, saya kembalikan, sorry ya kelamaan. Makasih. Menarik Bu, tapi sangat menyeluruh sekali tadi mungkin data dari Ombudsman. Saya juga tertarik bahwa tadi di pemerintahan daerah juga ada yang gagap, ada yang sigap gitu ya. Itu kalau punya datanya itu menarik, mungkin untuk Gatra kita buat misalnya di akhir tahun biasanya kita menilai para pemimpin daerah ini kinerja bagaimana, karena ini juga kita potensi mereka kan juga untuk jadi pemimpin negara ini. Kalau misalnya memang baik kita promosikan atau kita ungkap ke publik kinerja pemerintah daerah ini. Ya, beberapa hal tadi juga Ibu disampaikan Bu Lely terkait misalnya hotline service dari kementerian lembaga itu, ya kita juga mengalami ya, misalnya kalau wartawan pengen menghubungi lembaga yang bersangkutan di telepon hotline-nya tetap aja nggak ada yang jawab. Ini juga salah satu yang memang harus diingatkan kepada yang berwenang untuk memperbaiki. Tapi ada hal yang menarik bahwa selama pandemi ini ternyata layanan publik itu ditingkatkan, begitu ya Bu Lely. Apakah ini karena terpaksa kalau dari Ombudsman melihatnya, karena pelayanan jadi berkurang kemudian pengelola layanan juga berpikir bagaimana ini meningkatkan, atau jadi kalau misalnya ini takutnya setelah pandemi gitu ya kembali lagi gitu takutnya. Bagaimana Ibu Lely itu seperti itu? Kami melihatnya sih ini seperti berkah juga ya, selalu ada berkah di balik musibah begitu ya. Yang jelas inovasi yang tadi Pak Judan sampaikan, bahwa dulu susah sekali untuk mengajak orang masuk ke sistem online begitu ya. Nah sekarang tanpa disuruh gitu, semua berlomba-lomba dan kemudian menggunakan itu sebagai instrumen. Salah satu yang kami perhatikan dalam tahun 2020 itu dalam konteks bansos misalnya, bagaimana transportasi online itu menjadi salah satu tulang punggung di dalam pendistribusian bansos waktu di awal-awal ya. Karena itu sebetulnya kami juga menyarankan agar bansos secara natura itu diganti dengan uang dan kemudian dibelanjakan dengan memanfaatkan jasa online itu gitu ya, sehingga masyarakat bisa menerima secara penuh dan kemudian tidak perlu tadi gotong-gotong fisiknya gitu. Itu sempat salah satu skema yang kita tawarkan kepada pemerintah. Nah, kemudian kalau ditanya apakah karena terpaksa, ya menurut secara sederhana ya pasti. Orang pada saat kepepet biasanya lebih kreatif gitu ya. Nah, jadi kalau kami lihat beberapa inovasi yang muncul di saat pandemi ini, khususnya juga di garda-garda depan, kan kalau kita lihat layanan publik ini ada dua ya, layanan yang langsung di lini depan masyarakat, layanan dasar misalnya seperti tadi
Prof Zudan ini kan mengawal penuh layanan dasar di depan, IKTP gitu ya yang langsung, kemudian ada yang layanan tidak langsung kepada masyarakat. Layanan tidak langsung itu biasanya yang adanya di instansi pusat gitu, yang tidak berhubungan langsung dengan penerima layanan. Nah, kalau kawan-kawan Dukcapil ini di garda depan, maka inovasi-inovasi itu tentu yang kami perhatikan jauh lebih banyak di unit yang memang ada di garda depan tadi, yang langsung berhadapan, karena memang juga kan berhadapan dengan resiko yang lebih besar, bertemu kerumunan gitu ya, kemudian dalam durasi yang cukup panjang. Kami perhatikan kawan-kawan di kecamatan, misalnya di kelurahan, itu yang kemudian melakukan upaya-upaya ini, walaupun tidak semua mungkin sukses gitu ya, baik dalam konteks mengedukasi masyarakat maupun tadi menggunakan layanan itu sendiri di instansi mereka secara optimal. Kegagapan ini kan dipengaruhi juga mungkin kalau di tempat-tempat yang 3T, terjauh, terluar, satu lagi yang marginal, itu mungkin tidak akan secepat penyesuaiannya dibanding kawan-kawan yang ada di pusat-pusat ibu kota misalnya. Nah, jadi kalau ditanya karena kepepet bisa jadi. Bahwa kemudian ini bisa berubah lagi, saya kok melihat kalau kita sudah merasa nyaman kemudian dengan layanan model ini, rasanya akan tetap dipertahankan. Ya. Seperti di Ombudsman sendiri, layanan konsultasi daring ini rasanya kita akan tetap pertahankan walaupun nanti mungkin pandemik sudah berakhir gitu ya, kita bisa fisik lagi. Tapi layanan ini akan menjadi satu skema saluran penerimaan layanan yang rasanya akan tetap dipertahankan. Tergantung pimpinan baru. Kami akan berakhir minggu depan nih, Mas Mulison. Waduh, ya. Ya, periode ini akan berakhir. Kami sudah pamit ke Pak Presiden hari Senin kemarin. Jadi kami akan titipkan pada pimpinan berikutnya. Baik. Sebelum mengakhiri ini ada banyak pertanyaan buat Ibu Lely ini. Tapi juga ada Pak Zudan, kalau misalnya nanti pertanyaan ditujukan Pak Zudan mungkin bisa bertanya pada pemirsa Gatra TV. Yang jelas sampai silakan untuk terus bergabung karena nanti di ujung acara akan ada kuis. Mungkin bisa menjawab dan mendapatkan hadiah dari panitia, yaitu sebuah kamera elektronik. Baik, ada beberapa pertanyaan ini buat Ibu Lely mungkin terkait, ini kembali lagi Ibu dari Rizky Apriliana. Ini terkait pengamatan Ombudsman apa saja yang belum dapat mengubah sistemnya menjadi sistem online ini Bu. Mungkin ada beberapa lembaga yang memang masih berhenti atau tidak bisa berubah gitu, ada nggak ya Bu ya? Ya, yang jelas kesehatan lah ya. Layanan kesehatan yang langsung berhadapan dengan pasien COVID kan tidak bisa, itu bahkan bukan hanya pada saat pandemik, tetapi sesuatu yang membutuhkan sentuhan kemanusiaan, sentuhan orang, itu rasanya sampai generasi 540 aja mungkin masih belum bisa digantikan ya. Jadi melayani orang sakit gitu ya, itu kan pelayanan yang juga di masa pandemik ini kita perhatikan bagaimana kemudian nakes-nakes itu menjadi atensi kepada justru pihak pemerintah untuk memperhatikan kawan-kawan itu. Jadi kalau ditanya yang belum bisa atau memang tidak bisa digantikan secara online ini. Yeah. Kemudian yang kedua, layanan pemadam kebakaran. Ini yang online-nya secara yang kami kebetulan tahun 2019 itu melakukan pengkajian terhadap layanan pemadam kebakaran. Salah satu kasusnya yang di Jakarta. Kemudian kalau kita perhatikan waktu itu karena memang masih banyak kasus kebakaran, kemudian kita berikan beberapa upaya-upaya perbaikan dan alhamdulillah saran-sarannya kemudian dipenuhi dan kemudian dibuat regulasi yang lebih baik, terutama untuk mereka yang berada sebagai sumber daya manusia di penyelenggara layanan pemadam kebakaran ini, termasuk kepada Pak Mendagri. Jadi kami apresiasi dan itu yang masuk ke dalam salah satu skema tindakan korektif yang kita berikan kepada Kemendagri dan Kemenpan. Itu karena memang terkait juga dengan orang-orang personil di layanan pemadam kebakaran ini. Jadi itu kira-kira yang belum bisa, kalau ditanya apa yang belum bisa online ya salah satunya itu.
Karena Selebihnya mungkin nanti Pak Judan lah bisa cerita juga, karena yang kami dapatkan untuk kawan-kawan di beberapa kecamatan yang tadi agak jauh, ya mereka belum bisa menyesuaikan dengan pola online karena memang masyarakatnya juga belum terbiasa dengan online, sehingga memang harus datang, dan yang kemudian menyesuaikan adalah cara pelayanan di lokasinya sendiri yang kemudian harus tadi 3M itu ya. Yang kami lihat itu sih yang pelayanan publik apa sih yang sudah dapat menggunakan sistem online. Kalau itu ya SKCK, kemudian SIM begitu ya, yang sudah bisa online. Kawan-kawan di kepolisian cukup banyak inovasinya, walaupun ya kita juga masih temukan kemudian paspor gitu ya, yang termasuk salah satu kasus waktu itu yang juga kita cermati karena sistem online yang tidak di treatment secara memadai, maka kasus harus masih terjadi gitu ya. Nah itu plus minusnya yang kita lihat terkait dengan sistem online ini. Strategi lebih lanjut mengubah zona merah menjadi zona hijau itu tadi Mbak Rizky, sesungguhnya kalau survei kepatuhan ini masih betul-betul SPM minimal sekali, yaitu ada contoh. Adakah dalam satu unit layanan itu toilet yang terpisah perempuan laki gitu ya. Ini bukan soal terkait ajaran salah satu katakanlah, tapi ini lebih kepada aspek gender perspektifnya gitu ya. Kemudian adakah ruang untuk ibu menyusui misalnya? Adakah fasilitas untuk disabilitas? Apakah pintu masuknya dilengkapi dengan jalan untuk kursi roda misalnya? Jadi lebih kepada ada dan tidak dulu, belum pada kualitas bagus enggaknya, memenuhi atau tidak gitu ya. Masih di situ sebetulnya. Jadi untuk yang sifatnya dasar seperti ini pun memang kita lihat tadi ada yang ternyata masih belum bisa memenuhi 14 standar ini. Karena kebetulan Mas Muslison ini surveinya memang kita lakukan secara mendadak, tidak direncanakan, tapi kita hanya sampaikan bahwa tahun ini kami akan survei untuk provinsi ini atau kabupaten ini, tapi kapan datang begitu ya, kami gunakan itu tadi. Kemudian skemanya juga kadang kita datang sebagai sebagai masyarakat yang akan meminta pelayanan. Jadi sistemnya kira-kira seperti itu. Maka memang yang kita temukan hal-hal yang alamiah gitu ya, natural, memang tidak di redesign dulu gitu. Kira-kira itu. Baik Bu. Pertanyaan selanjutnya ini Bu, dari Bapak Guritno sama Bapak Rizky, ini hampir sama, mungkin soal data ya, soal data di Indonesia yang memang masih lemah gitu ya. Tadi mungkin harapan kita tadi NIK tadi juga menjadi penyelesaian, tapi bagaimana sih Ombudsman mendorong agar ada percepatan nih realisasi satu data di Indonesia, karena selama ini juga jadi masalah kan, karena siapa yang punya data, siapa berbeda dengan yang ada di lapangan gitu, beda kementerian, beda data juga. Ini juga salah satu hal masalah di Indonesia yang selama ini tidak selesai. Kemudian juga soal tadi soal big data ini, keamanan ini juga berbahaya karena berapa kali kita juga lihat ada kebocoran, kemudian ini jadi perjualbelikan seperti itu di internet begitu Bu. Mungkin Ombudsman bisa melihat bagaimana ini pemerintah melindungi data penduduknya sejauh mana ini agar ini data juga aman, karena ini juga terpengaruh dengan penduduk juga, masyarakat pemakainya juga gitu. Ya. Untuk yang big data tadi, kita kapan ya Pak Judan pernah dalam satu waktu kita tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, tadi yang Pak Judan ada cerita sih, ketika ada kasus yang biasanya gini, kalau kami menerima laporan itu memang kita akan selesaikan case by case gitu ya. Jadi kalau ada yang misalnya kok nomor saya dipakai ini, bahkan salah satu anggota kita Pak Alvin Lee saja kemudian melaporkan sendiri jadi pelapor gitu, karena merasa terganggu dengan tawaran-tawaran tengah malam gitu ya, yang tiba-tiba dia nggak kenal nomor siapa gitu kemudian digunakan. Nah
itu yang memang kemudian kita sampaikan kepada Kominfo untuk melakukan upaya-upaya perlindungan data pribadi. Sebetulnya yang saat ini kita tunggu ini kan adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Maka kita ikut bantu mendorong itu sebagai satu upaya, salah satunya ini untuk terutama perlindungan data pribadi masyarakat gitu ya. Nah, kajian kita tentang itu, seingat saya 2 tahun yang lalu kita sampaikan. Mohon maaf, ini saya agak nggak terlalu clear ya, nanti kita harus lihat. Tapi yang saya ingat bahwa kita menyampaikan saran kepada pemerintah untuk tadi mempercepat undang-undang perlindungan data pribadi. Kemudian yang kedua tadi ini terkait pelayanan publik yang ada dalam Ombudsman, bagaimana bentuk monitoring dan evaluasi standar pelayanan publik yang ada di Ombudsman. Ya, kita lakukan juga disebutnya self assessment barangkali ya. Ketika Ombudsman mengawasi, maka tentu kami juga harus melakukan pembenahan di dalam. Jadi apa yang kemudian diterapkan kita juga lakukan sendiri. Jadi pada saat survei itu berlangsung ke instansi-instansi penyelenggara, di internal kita lakukan itu, dan itu dilakukannya oleh unit yang terkait di Ombudsman. Jadi memang kita lakukan self assessment dan kita upayakan untuk melengkapi perbaikan-perbaikan yang masih kurang. Kalau monitoring dari penyelesaian laporan, kami punya yang namanya sistem informasi penyelesaian laporan masyarakat. Jadi ini Mas Aji ini penjaga gawangnya, kita sampai pada versi 3 ya, simple 3 kita menyebutnya. Di situ sebetulnya masyarakat pelapor bisa nge-track laporan saya sudah sampai tahap apa gitu ya. Jadi dia memasukkan nomor token apa nomor Mas Aji? Jadi nomor pendaftaran lah kira-kira gitu ya, dan kemudian dia bisa ngelihat, oh sekarang saya dari tahap klarifikasi. Kan di Ombudsman ada tahapan-tahapan yang kita sebut ban berjalan di dalam penyelesaian laporan masyarakat. Dari mulai masuk tahap verifikasi formil, material, kemudian pemeriksaan, kemudian dalam pemeriksaan ada penyusunan laporan awal yaitu hasil pengolahan penelusuran dokumen, kemudian pemeriksaan, kemudian dalam pemeriksaan ada klarifikasi pertama, kedua, kemudian ada penentuan pendapat, kemudian penyusunan laporan akhir gitu ya. Jadi tahapan itu secara transparan bisa dilihat oleh pelapor. Jadi itu satu upaya kami. Nah, ini sedang kita coba perbaiki sistemnya karena kita sedang integrasikan dengan salah satunya dengan lapor. Ini ada pertanyaan lapor tadi. Ya. Nah, sistem lapor, iya. Kita coba integrasikan. Nah, ini lagi-lagi Mas Aji yang mengawal kawan-kawan dengan tim di KSP dan Kemenpan mengintegrasikan itu sehingga nggak terlalu banyak gitu ya, nggak terlalu banyak aplikasi untuk orang lapor, dan dia menjadi sistem aplikasi lapor pengaduan nasional. Nah, yang kedua kami lakukan juga adalah ada WhatsApp center per unit kerja, baik di pusat maupun di perwakilan. Boleh Mas, nanti kalau mau coba sekalian ini juga, nanti kalau tidak direspon nanti biar sekalian saya jewerin. Nah, kemudian di kami itu sedang kita coba membangun sistem manajemen mutu terpadu. Jadi ini kita menggunakan pendekatan QMS, Quality Management System, sedang kita desain, peraturan ombudsman-nya sedang dalam proses harmonisasi. Jadi ini upaya kita menjaga kualitas di internal juga begitu ya, baik dari quality control-nya maupun quality assurance. Jadi kira-kira sih ya ombudsman juga menyadari bahwa kita masih perlu banyak perbaikan, maka ya tadi kita coba upayakan beberapa hal tersebut. Apalagi tadi rencana kontingensi terkait adanya pandemi terhadap rencana aksi dari ombudsman, gimana maksudnya ya? Bagaimana bentuk rencana kontingensi terkait dengan adanya pandemi terhadap rencana aksi dari ombudsman? Yang tadi, yang lingkaran-lingkaran itu rencana aksi, dan bukan hanya rencana, memang sudah kita laksanakan. Dan tahun ini kemungkinan akan tetap beberapa hal tersebut diterapkan karena memang belum selesai, dan hal-hal yang tadi menjadi terobosan yang kita lakukan di tahun 2020 kelihatannya akan dilanjutkan. Ada salah satu
program yang tahun lalu tidak jadi dan tahun ini akan dilaksanakan, itu survei kepatuhan dan menyeluruh. Karena itu kelihatannya sedang nanti mungkin pimpinan baru yang akan melanjutkan, itu metodologinya yang kita ubah sehingga separuh online, separuh offline untuk survei. Bagaimana kemudian itu menjadi akurat atau tetap hasilnya berintegritas, kita akan bekerja sama kemungkinan dengan BPS ya atau dengan LIPI. Jadi ini masih dalam pembicaraan, tapi intinya upaya yang tahun lalu tidak sempat berjalan karena pandemik, tahun ini Bappenas pun sudah menunggu upaya survei ini karena akan menjadi salah satu bagian dari evaluasi kinerja instansi. Kemenpan pun juga akan menggunakan data hasil survei ini sebagai salah satu komponen nilai RB. Itu kira-kira Mas Molison. Baik Bu, terima kasih sekali, menarik. Terkait kinerja pemerintahan kita bisa lihat dari layanannya. Sebelum pertanyaan terakhir, mungkin saya akan memberikan kuis karena waktu juga yang membatasi kita di sini, tapi sebenarnya banyak yang ingin ditanyakan nih. Oke, kuisnya adalah tadi mungkin Pak Zudan, Prof Zudan sudah memaparkan soal bagaimana kalau misalnya masyarakat ada teman-teman kehilangan KTP, kira-kira layanan apa yang bisa didatangi? Pak Zudan tadi bisa cerita ada 24 jam tuh bisa bisa diakses. Nah, kalau ada yang kehilangan KTP atau mau mencetak datanya, kemana itu bisa dilakukan? Itu tadi Pak Zudan sudah menyebutkan namanya. Silakan ditulis di kolom chat. Nanti pertanyaan yang paling tepat dan paling cepat yang akan mendapatkan giveaway. Silakan pemirsa Gatra TV. Musim giveaway ya Mas Molison ya. Ya, ini kita harus sesuai dengan teman-teman milenial Ibu. Kalau enggak kita enggak ditonton. Satu lagi ini pertanyaan terakhir soal ini keluhan terkait layanan kepada difabel. Ini juga menarik karena pemerintah juga seharusnya juga tidak meninggalkan teman-teman yang difabel itu. Skala ini apakah ada menarik soal pelayanan ini? Iya, yang mungkin juga viral waktu itu adalah yang ditolaknya penumpang difabel naik pesawat. Oh ya. Kemudian kita mediasi dan kemudian dia mendapatkan haknya. Kemudian dokter yang di Sumatera Barat itu juga kemudian dibantu kita tangani dengan kawan-kawan perwakilan Sumatera Barat yang dokter yang kemudian tidak jadi diangkat PNS ya karena dia sebetulnya bukan bawaan tapi karena habis melahirkan itu ya, dokter gigi ya kalau nggak salah, saya lupa. Tapi itu dokter di Sumatera Barat. Kemudian kalau difabel secara fisik itu beberapa lebih kepada layanan-layanan. Salah satunya yang kemudian juga masuk kita adalah yang tidak diterima bekerja di salah satu bank. Itu salah satu bank BUMN gitu ya. Itu karena persyaratan gitu. Jadi dianggap diskriminatif, tidak menerima mereka yang difabel. Kemudian yang lebih jadi concern bagi Ombudsman sesungguhnya bukan karena difabelnya saja, tetapi karena ini kelompok-kelompok atau wilayah marginal. Jadi lebih luas lagi, marginal ini kan bukan hanya yang difabel ya, tapi kemudian mereka yang ada di kota tapi terpinggirkan. 2 tahun yang lalu itu kita melakukan upaya systemic review terhadap penanganan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Jadi bagaimana pelayanan terhadap mereka gitu ya. Nah itu yang kemudian kita berikan saran beberapa upaya-upaya corrective action kepada pemerintah. Ya tentu ini tidak bisa mewakili seluruh layanan di Indonesia, tetapi paling tidak concern-concern terhadap kelompok dan wilayah marginal ini kemarin juga kita sampaikan ke Pak Menteri Bappenas dan itu supaya ada afirmasi kebijakan afirmasinya gitu ya. Karena selama ini kan yang kalau dilihat secara sektoral dianggap yang mendapatkan porsi tinggi itu misalnya perempuan, anak gitu ya. Nah kelompok marginal sendiri itu
biasanya tidak menjadi satu mainstream. Nah, kita ingin dan kita juga coba terapkan di Ombudsman sendiri bahwa mainstream terhadap marginal ini juga harus selalu muncul pada saat kita menyelesaikan laporan maupun melakukan upaya-upaya pencegahan maladministrasi. Kira-kira itu. Baik, terima kasih Bu Lely. Tapi sebelum kita tutup mungkin ada tanggapan dari Prof. Zudan untuk memberikan statement terakhir mungkin begitu, atau tanggapan dari beberapa pertanyaan tadi, Prof. Kalau ada, silakan. Wah, jawabannya udah banyak nih. Antusias pada ini. Prof. Zudan masih ada? Oh, mungkin lagi sholat. Baik, kalau tidak ada, Bu Lely mungkin ada pernyataan juga terakhir sebelum kita. Pertama tentu terima kasih Mas Mulison, kawan-kawan Gatra, kawan-kawan yang hadir pada hari ini. Kami dari Ombudsman tentu dalam upaya melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik tidak bisa sendiri ya. Dukungan kawan-kawan media kami rasakan sangat membantu untuk juga menyampaikan baik kepada publik maupun kepada penyelenggara. Biasanya kalau Ombudsman sudah memberikan satu statement dan itu kemudian viral, misalnya di kawan-kawan itu udah nggak lama tuh langsung ketua kita diteleponin tuh sama ya entah dari menterinya, entah dari seputar ring 1 gitulah ya. Jadi setidaknya bagi kami itu satu feedback gitu ya, bahwa pesannya ternyata sampai gitu ya. Dan beberapa kemudian kita lihat seringkali memang tidak direspon langsung, tetapi belakangan ya contoh misalnya sekarang Asabri. Kasus Asabri ini 1 tahun yang lalu sudah diingatkan. Kami ingatkan pemerintah terkait dengan bahwa Asabri ini punya potensi yang juga sama besarnya risikonya dengan Jiwasraya waktu itu, dan baru kejadian gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu yang kemudian membuat kami tentu sangat melihat peran kawan-kawan pers ini menjadi sangat penting membantu nyolek gitu ya, membantu nyolek dari instansi penyelenggara. Dan terakhir, Mas Mulison atas nama pimpinan Ombudsman periode 2016-2021, saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan mohon maaf apabila selama 5 tahun berinteraksi ada hal yang kurang berkenan, tidak pas misalnya, atau mungkin pernah offset misalnya ya dalam konteks media gitu, dalam konteks pemberitaan, dan kami pamit insya Allah dalam 1 minggu atau maksimal 2 minggu ke depan kami akan mengakhiri masa jabatan ini. Itu aja, terima kasih, sehat selalu. Sehat selalu Ibu. Terima kasih juga Ibu Lely, sukses dimanapun berada setelah dari Ombudsman. Mungkin kalau jadi humas atau apa kita bertemu kembali untuk wawancara atau mungkin jadi pejabat lainnya. Baik, kita kembali ke kuis tadi. Kalau kira-kira siapa yang paling tepat menjawab nih? Tadi Pak Profesor Zudan sudah memberikan petunjuk terkait kalau misalnya teman-teman ada yang kehilangan KTP atau ingin mencetak KTP yang baru, bisa ke sebuah tempat yang kayak ATM gitu ya, bisa dicetak di sana. Jadi bisa tidak harus menunggu ke kantor Dukcapil setempat, bisa ke Tanjungan ini kemudian bisa mencetakkan selama 24 jam. Kira-kira siapa pemenangnya ya? Sebentar. Yang tercepat Bapak Rifki Arif, tepuk tangan. Ya benar, jawaban kuis adalah mesin anjungan Dukcapil Mandiri. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Arif atas atensinya, sudah bertahan sampai akhir acara. Baik pemirsa Gatra TV, terima kasih telah mengikuti acara Gatra Bicara
kerjasama dengan Satgas Penanggulangan COVID-19. Tetap sehat dengan selalu menjaga protokol kesehatan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas. Jangan terlalu banyak berpergian karena kesehatan Anda adalah tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab Anda menyelamatkan kita semua. Ingat pesan Ibu tadi, prokes 5M, agar kita tetap sehat dan selalu survive ketika pandemi ini berakhir. Saya Mukhlison Sriwidodo, pemimpin redaksi Majalah Gatra, mengucapkan selamat berpisah. Kita akan kembali ke acara Gatra Talk lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liv ya Mas Mukhlison. Ya Bu. Terima kasih, sehat selalu. Sehat selalu Ibu. Terima kasih Mas Aji. Terima kasih Bu. Sukses. Sehat.